Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran literasi dan numerasi dengan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan haknya di ruang publik demi menciptakan kenyamanan bersama, serta menyajikan gagasan dan imbauan untuk menciptakan kenyamanan di ruang publik secara tertulis menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang lebih baku. 2. Dengan mengeksplorasi bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola, serta bangun ruang gabungannya, serta luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok, siswa mampu mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar agar kegiatan ini berguna bagi kita. Kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Adakah barang atau layanan publik di lingkungan tempat tinggalmu? Barang atau layanan apakah itu? Untuk menanggapi bacaan, yuk kita baca berita berikut ini. Milik bersama, dijaga bersama. Apakah kamu punya barang kesayangan? Tentu kamu menjaga barang tersebut dengan baik, bukan? Memperlakukan barang pribadi dengan hati-hati bukanlah hal yang sulit dilakukan. Namun, bagaimana dengan menjaga barang yang menjadi milik bersama? Sebagian orang bersikap seenaknya karena merasa tidak ikut memiliki. Ada juga yang bersikap abai dan melempar tanggung jawab tersebut kepada pengguna lain. Yang tidak kalah buruk adalah sikap saling menyalahkan. Perhatikan gambar fasilitas publik berikut. Hal yang sama terjadi pada Taman Bungkul di Kota Surabaya pada tahun 2014 yang lalu. Siang itu berlangsung sebuah acara yang begitu menarik minat masyarakat, yaitu pembagian es krim gratis. Jumlah pengunjung yang datang melebihi perkiraan penyelenggara acara. Orang-orang tidak sabar menunggu giliran dan berebut untuk mendapatkan es krim. Mereka tidak lagi antri dengan rapi. Petugas keamanan yang menjaga siang itu tidak mampu menghalangi warga mendesak maju dan menginjak-injak tanaman. Jalur hijau Taman Kota rusak parah. Setidaknya ada 5 jenis tanaman langka yang rusak akibat terinjak-injak, yaitu bintaro merah, beringin putih, joglan, anggur laut, dan pagoda. Sayang sekali bukan, padahal tanaman langka tersebut menjadi sarana pendidikan untuk masyarakat. Kerugian yang diakibatkan dari kejadian itu mencapai angka 1 miliar rupiah. Jumlah yang sangat banyak. Padahal seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk membuat fasilitas baru yang bermanfaat bagi masyarakat atau memperbaiki kerusakan yang lebih mendesak. Menyediakan uang untuk mengganti kerusakan juga tidak menyelesaikan masalah begitu saja. Tanaman memerlukan waktu untuk bertumbuh. Bayangkan banyaknya waktu yang terbuang ketika tanaman rusak dan waktu yang diperlukan untuk mengganti tanaman tersebut. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Kota berfungsi sebagai paru-paru kota, pelestarian keanekaragaman hayati dan resapan air. Taman Kota dapat dinikmati siapa saja secara gratis. Seharusnya para penggunanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut menjaganya. Perusakan fasilitas umum tidak hanya terbatas pada kerusakan serius yang mengakibatkan kerugian besar. Pengunjung biasa, bahkan anak-anak sekalipun, dapat secara sengaja atau tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Coba ingat lagi, pernahkah kalian membuang kemasan makanan sembarangan di taman? Membuang ludah tidak di dalam toilet? Atau berjalan di rumput meski dilarang? Menaiki mainan seperti ayunan padahal berat badanmu melebihi batas berat yang diizinkan pada mainan tersebut? Yuk,
Jadikan berita di atas sebagai pelajaran. Lakukan hal-hal sederhana untuk memelihara fasilitas umum milik bersama harus dijaga bersama. Setelah membaca berita tersebut, yuk sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Fasilitas umum apa yang mengalami kerusakan pada berita di atas? Paragraf berapa yang menceritakan terjadinya perusakan fasilitas umum? Berapa jumlah kerugian akibat kerusakan tersebut? Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Jelaskan alasanmu. Menurutmu, tindakan apa yang seharusnya dilakukan penyelenggara acara untuk mencegah kerusakan itu? Pernahkah kamu mengunjungi taman kota? Jika iya, seperti apa keadaan taman kota tersebut? Sebutkan cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menjaga taman kota. Jelaskan dengan bahasamu sendiri fungsi taman kota sebagai paru-paru kota. Setelah membaca berita di atas, kamu belajar bahwa menjaga fasilitas umum bukanlah hal mudah. Masalah apa yang dihadapi pemerintah terkait dengan fasilitas umum? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya turut memelihara fasilitas umum? Kata baruku hari ini. Berikut adalah kata-kata di dalam bacaan yang mungkin belum kamu ketahui artinya. Abai artinya tidak memedulikan. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Jalur hijau adalah tempat yang ditanami rumput dan tanaman perindang. Keanekaragaman hayati artinya bermacam-macam makhluk hidup. Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan sesuatu atau pelaksana. Yuk, kita mengira. Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada warganya. Perhatikan pada gambar, ada berapa benda berbentuk prisma segitiga dalam gambar tersebut? Sekarang kita menemukan konsep matematika. Volume balok dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya 1 satuan. Banyak kubus satuan pada lapisan terbawah dapat dianggap sebagai luas alas dan banyaknya lapisan dapat dianggap sebagai tinggi balok. Alas balok tersebut terdiri atas 5 kali 3 sama dengan 15 kubus satuan. Tinggi balok sama dengan 2 kubus satuan. Jumlah seluruh kubus satuan adalah 2 kali 15 sama dengan 30 buah. Sehingga volume balok tersebut adalah 30 kubus satuan. Jadi, volume balok dengan ukuran panjangnya 5 satuan, lebarnya 3 satuan, dan tingginya 2 satuan dapat diperoleh sebagai berikut. Volume sama dengan 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30 kubus satuan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Dengan demikian, jika panjang balok dinyatakan dengan P, lebar balok dinyatakan dengan L, dan tinggi balok dinyatakan dengan T, maka volumenya dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan P kali L kali T satuan volume. Perhatikan contoh berikut. Sebuah kolam budidaya lele panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter, dan kedalamannya 1,5 meter. Tentukan volume kolam tersebut. Penyelesaiannya, volume sama dengan 4 meter kali 3 meter kali 1,5 meter. Hasilnya adalah 18 meter kubik. Yuk bereksplorasi matematika.
Adakah orang yang bekerja sebagai peternak di lingkungan tempat tinggalmu? Salah satu hewan yang bisa diternakkan untuk dimanfaatkan hasilnya adalah ikan tawar. Saat ini sedang berkembang teknik budidaya ikan air tawar, terutama lele, dengan memanfaatkan teknik budidaya dengan kolam terpal berbentuk balok seperti gambar berikut. Temukan kolam atau bak penampungan atau akuarium yang berbentuk balok yang berada di rumah atau lingkungan sekitarmu. Benda apa saja yang kamu temukan? Kemudian, ukurlah ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Tuliskan pada tabel seperti pada gambar. Selanjutnya, hitunglah volume benda tersebut. Tuliskan kembali hasilnya di buku tulis. Sekarang yuk kita berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut ini di buku tulis atau buku kerjamu. Lengkapilah tabel berikut. Kemudian, jangan lupa di-upload di Google Classroom. Perhatikan untuk yang nomor 1, gambar balok tersebut mempunyai panjang 4 satuan, lebarnya 2 satuan, sedangkan tingginya silahkan diisi berapa satuan, volume sama dengan titik-titik kali titik-titik kali titik-titik, sama dengan titik-titik satuan. Silahkan dilanjutkan nomor 2, kemudian nomor 3, dan nomor 4, serta nomor 5. Silahkan dicoba. Dan sebagai tugas tambahan kalian, kerjakan soal yang ada di LKS Matematika halaman 65 nomor 1 dan 2 saja. Silahkan dicoba, dikerjakan di buku tulis, kemudian diupload di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.